wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'i 'afiyatal abdani wa shifaa'i wa nafsir wa bihi wa ruhi bidai wa ala alihi washabbihi wa sallam wa ba'du. Alhamdulillah. Kita Allah SWT masih diberikan nikmat sehat dan afiat sehingga bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat Allah SWT. Alamin. Juga mudah-mudahan selawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang fakir takdimi muliakan Habib Abdullah Al-Akhirit beserta keluarga beliau, juga Habib Abdullah Haddar, juga antum-antum semua, tanpa mengurangi rasa taklim fakir. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru fakir, guru-guru antum, keluarga saya, keluarga antum semuanya, Allah SWT dipanjangkan umurnya, amin, rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajatnya, dan diwafatkan dalam keadaan khatimah, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kitab Mi'ah Faedah juz 2 yang ke-87, makalah yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musannifu rahimahullah al-ustadzin wal imamin wal jalilin wa nafa'ana bihim wa bi'ulumi fid dari ilang qol. Beliau berkata, ma alamatul hajjil mabrur, apa tanda haji, ibadah hajinya seseorang ataupun ibadah umrohnya seseorang itu mabrur, yakni diterima. Jadi setiap likulli syai'in alamah, setiap sesuatu itu pasti ada tandanya. Jadi ma'alamatul haji mabrur, apa tandanya orang melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji itu menjadi suatu penilaian bahwasanya ibadah tersebut diterima oleh Allah SWT. Hal tersebut bukan dengan tandanya ini bukan dengan misal kalau orang pulang haji umroh kan dikawal, dikonvoi, disambut dengan luar biasa ataupun dipajang namanya, bukan seperti itu tanda daripada ibadah tersebut diterima. Kata beliau di sini, alamatuhu, adapun alamat tanda ibadah haji seseorang itu diterima oleh Allah SWT, ay yarji'a ila baladihi, ketika dia kembali ke rumahnya, ketika dia kembali ke tanah airnya, ke tempat tinggalnya, wa haluhu ahsanu min qabli, keadaannya itu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Sebelumnya misal pokoknya keadaannya pasti berubah lebih baik dari sebelum dia melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, kalau kita kan ketika kalangan kita ini haji, amin ya rabbal alamin ya. Ketika kita haji, itu pasti kita mendapatkan label ataupun nama depan kita berubah. Jadi misal Haji Masrawi, Haji Edi dan lain-lain. Kecuali satu, ada satu orang, meskipun orang ini haji berkali-kali, tetap tidak memiliki ataupun dipanggil haji. Siapa? Habib. Ada Haji Habib. Habib, kamu meskipun Habib nikah haji berumah kali. Itu tidak oleh anu, tidak oleh haji. Tak oleh dan nafas tak oleh Haji Habib Abdullah Al-Hirid, misal Haji Habib Abdullah Haddar. Sobo. Tapi mohon kalangan kita ketika haji, Haji Edi, Haji ini, Haji Fulan. Nah, orang ketika haji, cek demennya pengen dipanggil haji. Tapi ketika umroh tidak mau dipanggil umroh. Jangan lupa umroh. Mau nyolek untuk haji tak boleh, dan pojok ulama haji biaya besar, pengeluaran biayanya banyak. Kalau haji kok mana boleh. Tapi ketika umroh meskipun biayanya besar, pengeluaran besar, tak kasokan ya loh Pak umroh atau bu umroh. Nah itu anehnya di situ kan. Cuman ya karena udah ada di Indonesia, setiap orang itu melaksanakan ibadah haji, pulangnya langsung dipanggil Bapak Haji. Kalau di misal kayak di Mekah ataupun Tahrim, tidak ada, meskipun haji berkali-kali tidak dikatakan haji. Ada tambahan panggilan untuk menyebut nama-nama mereka. Itu perbedaannya. Jadi haluhu ahsan min qabli, keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Terus
Beliau berkata, Zakarul Imam al-Habr al-Habib Zakarul Imam Sumatul Islam Imam al-Qutub Sayyidina Maulana Abdul Qadir Muhaddil Faqih radhiyallahu an. Beliau menukil daripada Maqalatul Arab. Beliau menukil salah satu perkataan orang Arab. Apa isi perkataannya? Akhirun naqah wahid wa damdamatu alal kul. Akhirun naqah wahid wa damdamatu alal kul. Satu orang yang melakukan menyembelih onta, namun karena orang tersebut semuanya mendapatkan musibah, semuanya mendapatkan azab, semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa akhirun naqah? Ini adalah kembali kepada ayat Al-Qur'an. Allah taala berfirman, fa'aqaruha fadamdama alaihim fa'aqaruha fadamdama alaihim bi rabbihim fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbihim bidzambihim fasaw wa la yakhafu ukbaha. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu ukbaha. Nah, ini makalah ini berasal dari nukilan dari ayat tersebut. Yakni di zaman Nabi Soleh ketika umatnya meminta mukjizat, umatnya Nabi Soleh itu hidup sebelum Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika itu umatnya Nabi Soleh itu berkata seperti ini dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, minta fa'aqadut murrajifa fa'aslu wa ila samud akhum soleh wa ila samud akhum soleh wa ila samud akhum solihah. Kepada kaum Samud saudara mereka, yakni yang berupa Nabi Soleh. Bukan berarti kata saudara ini adalah si Samud saudaranya Nabi Soleh, bukan. Akan tetapi ini Nabi Soleh masih nasabnya bersambung dengan suku Samud ataupun kaum Samud. Nabi Soleh berkata, qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ketika itu Nabi Soleh berkata pada umatnya, kepada kaumnya, ubudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang tanda yang jelas dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan kalian. Hadihi naqatullahi lakum ayah. Ini onta itu adalah suatu tanda keesaannya Allah Subhanahu wa taala pun kemahamampuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu umatnya minta mukjizat untuk dikeluarkan onta betina yang sudah tua dari batu. Nah, tapi dengan Nabi dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya keluarlah onta tersebut dari batu yang ditunjuk oleh mereka agar menjadi bukti bahwasanya kalau engkau memang Nabi, tolong buktikan apa mukjizatmu ataupun apa buktinya. Buktinya kalau kamu itu mengaku Nabi, kan seseorang bisa mengaku saya adalah pejabat misal, apa buktinya? Oh, ini saya lulusan sarjana, oh ini buktinya. Nah, itu juga kaumnya meminta bukti bahwasanya kalau kamu memang Nabi, buktikan, coba keluarkan onta dari batu tersebut. Akhirnya oleh Allah SWT diizinkan Nabi Soleh diberikan mukjizat sehingga keluarlah onta itu dari batu. Nah, namun ketika sudah keluar, ketika sudah mendapatkan apa yang mereka minta, malah mereka menentang, mereka sombong. Hadihi naqatullah fadharuha ta'kul fi ardillah. Akhirnya kata Nabi Soleh, fadharuha ta'kul fi ardillah. Ketika ini onta sudah ada, kalian tinggalkan onta ini, jangan kalian ganggu, jangan kalian sakiti. Jadi gantian, nanti sumur satu hari onta ini minum, satu hari kalian. Jadi jangan ganggu dia untuk makan. Terus wala tamassuha bisu'im fayaqudukum adzabun alim. Dan kalian tuh jangan berani-berani menyakiti onta ini. Kalau kalian berbuat buruk kepada onta, maka nanti akan datang azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Akhirnya malah mereka memiliki ketidaknyamanan, merasa terganggu ataupun merasa tersaingi, takut gagal dalam usaha ternaknya, yang mana padahal mereka sudah bisa memerah susu onta tersebut. Akhirnya mereka punya inisiatif, punya rencana, pengen menyembelih onta itu. Nah, yang pertama memiliki rencana untuk membunuh onta itu adalah yang bernama Misra bin Mahraj. Nah, yang menyembelih itu namanya Qudar bin Salif. Yang provokator
Ya, yang diprovokatori oleh dua wanita yang bernama Unaizah dan Soduk. Ini jadi provokator wanita ini agar bagaimana caranya ini onta mati. Nah di situ akhirnya langsunglah Qudar bin Salif itulah yang membunuh ataupun menyembelih onta milik Nabi Soleh. Nah ketika sudah tersembelih onta tersebut, akhirnya Nabi Soleh berkata, Allah Ta'ala berfirman, yang mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasa ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Lalu mereka menyembelih onta tersebut, faqala, lalu Nabi Soleh berkata, tamatta'u fi darikum, sekarang kalian itu hanya memiliki 3 hari untuk kesempatan hidup. Udah senang-senanglah kalian. Waktu jatah kalian hidup cuma 3 hari. Akhirnya dzalika wa'dun ghairu makdzub. Dan ini adalah janji dari Allah. Allah tidak bakal dusta dengan janjinya. Nah, ketika mereka sampai 3 hari, ketika diberi kabar bahwasanya sisa hidupnya tinggal 3 hari lagi, mereka wajahnya langsung pucat dan mereka semuanya meninggal, mati di rumahnya dalam keadaan jasimin, dalam keadaan tersungkur, dirata semuanya. Gara-gara satu yang bermaksiat ataupun menentang perintahnya, akhirnya semuanya dapat dosanya, semuanya diazab oleh Allah. Langsung mati semuanya itu kaumnya Nabi Soleh. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, masalul qa'im ala hududillah. Jadi perumpamaan seseorang yang menegakkan hukum-hukum Allah, wal waqi fiha, dan perbedaan ataupun perumpamaan orang yang terjerumus di dalam larangan-larangan Allah, itu kamasali qaumin istahamu ala safinah. Itu seperti perumpamaan orang yang sedang berdesak-desakan berada di dalam kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha. Maka sebagian mereka ada yang paling ada di bagian paling atas, terus wa ba'dhum asfala, dan sebagiannya lagi ada di bagian paling bawah. Fakana alladzina fi asfaliha, dan orang-orang yang berada di bawah, saya bebe kapal kasa, idza taqau minal ma' fakana alladzina fi asfaliha idza staqau minal ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan. Kata si Bebe, karena ini sedang berlayar, ngucap si Bebe, coba seandainya kita pelkak terus ngalah air, tapi mun kita naik ke atas malah mengganggu orang-orang yang di atas karena udah berdesak-desakan, tidak mungkin untuk naik ke atas. Apa mun seperti ini, kita lubangi aja kapal. Nah kalau kita sudah lubangi kapal, akhirnya kita tanpa naik ke atas dan menyakiti, mengganggu yang di atas, kita lebih mudah untuk mengambil air. Terus walam nu'di man fawqaha fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Nah, ketika yang di posisi di atas ini mengetahui rencana orang-orang yang ada di bawahnya ingin melubangi kapal, lalu mereka membiarkan, kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Namun ketika yang di atas mengetahui rencana mereka yang di bawah itu malah mencegah, yakni tidak membiarkan mereka melubangi perahu tersebut, maka najau jami'an, semuanya akan selamat. Nah, kata salah satu ulama ini, kita meskipun orang itu ahli zikir, ahli sholawat, ahli ibadah, kiai, siapapun itu yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, namun membiarkan masyarakat sekitarnya itu bermaksiat, maka melodi apapun tegak kiai. Nah, kewajiban kayak cuman tokoh itu ya menyampaikan yang tidak boleh sudah. Tetap nahi mungkar, jangan sampai tidak nahi mungkar. Tetap harus ada itu. Karena kalau kita tidak nahi mungkar, ketika ada kemungkaran membiarkan, jadi amal ibadah kita itu malah kalah sama maksiat orang-orang sekitar. Jadi perumpamaan seperti itu. Gara-gara akhirun nakoh, satu orang yang bermaksiat, namun semuanya dapat dosanya ketika membiarkan. Namun ketika mencegah ataupun sudah melarang, beda lagi sudah itu. Masalahnya di sini membiarkan. Terus beliau berkata, man shoma Ramadan. Nah, para pun bulan Ramadan nih kan. Orang Minggu nih. Berarti kumpulan nih kan pun tinggal 2 kali pertemuan lagi sudah. Penutupan kan gitu. Jumat manis, ziarah biasanya katanya.
Jumat Legi kan ziarah biasanya. Tinggal 2 kali pertemuan. Ya mudah-mudahan tahun depannya kita semua diberi kesehatan, panjang umur sehingga bisa lagi berkumpul bersama-sama. Beliau berkata, man shoma Ramadan, siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, wa qara al-Qur'an, lalu dia ketika puasa Quran, puasa Ramadan, qara al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, maka orang tersebut bahwa sa'id. Orang tersebut adalah orang yang bahagia ketika dia berpuasa di bulan Ramadan terus membaca Al-Qur'an, maka orang tersebut adalah orang yang bahagia. Meskipun ada Nabi Muhammad yang bersabda, sumtu shaim tasbih. Jadi diamnya orang yang berpuasa itu dicatat pahala seperti orang bertasbih. Diamnya saja. Walhasil kalau diamnya saja mendapatkan pahala bertasbih, apalagi berkata dengan hal yang baik. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya saja ibadah. Nah, berarti tidurnya saja ibadah, apalagi tidak tidurnya, yakni dengan melakukan ibadah. Wa man shoma Ramadan, namun ketika ada orang berpuasa pada bulan Ramadan, walam yaqra'il Qur'an, namun dia tidak membaca Al-Qur'an, fahuwa syaqi, maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Nah, terus min wasiyatil Imam Al-Habib Abdul Qadir Habib Bagih radhiyallahu an, beliau berkata, juz'un minal Qur'an wa Yasin wa Tabarak wa 11 min qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain yauman. Jadi beliau itu menganjurkan membaca Al-Qur'an itu satu harinya 1 juz, wa Yasin wa Tabarak dan wa 11 dan 11 daripada bacaan surat Al-Ikhlas wal mu'awwidhatain dan Al-Falaq sama An-Nas yaumiyan, setiap harinya. Cuma di sini tidak disebutkan fadilahnya itu. Jadi kalau bisa 1 hari 1 juz. Bahkan beliau pernah berkata seperti ini, kalau kita itu tidak membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, bahwa munafik, katanya beliau, maka kita itu adalah orang munafik. Nah kita kan nih kan, dan kalau ada juga antara sajus mau kayak buka gitu, mau kayak buka Al-Quran, namun tak yang kerak bulan puasa saya buka Al-Quran. Nah jadi juz 2 ini sudah hatam dan tinggal ke juz 3-nya, cuman karena nanggung tinggal 2 kali pertemuan, jadi Al-Fakir punya inisiatif untuk membaca kitab fikih, namun khusus bab puasa, karena kita akan menghadapi ataupun akan melakukan puasa pada bulan Ramadan. Karena banyak hal-hal yang harus kita ketahui seperti mufattiratis shaum, seperti hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi membatalkan puasa bukan cuman aklun, bukan cuman makan dan minum. Bisa kala inzal yakni khurujul mani juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Tapi dengan sengaja ya inzalnya. Beda lagi kalau misal mimpi basah, tidur mimpi basah itu tidak batal puasanya. Tapi kalau dengan sengaja keluarnya itu batal. Nanti kalau seandainya daha, bagaimana hukumnya daha, bagaimana hukumnya suntik, bagaimana hukumnya infus, itu ada semua di situ. Disebutkan dijelaskan tentang hal-hal yang mana dapat membatalkan puasa. Seperti juga banyak salah itu tentang masalah tabebes. Banyak itu tabebes itu, misal mara sepuh jaga tak sahur aja gaan cukup sahur mari sepuh lah tak rapa aja dalam bus tak sengaja. beda kan tak rapa tak sengaja ngakan akhirnya ngakan, padahal hukum sahur itu sunnah, yang wajib niatnya. Nah akhirnya ini betalnya tak benih puasa berkenangan betal banyak seperti itu. Nah itu perlu kita ketahui, itu banyak itu yang melakukan seperti itu. Ataupun niat mereka buka, misal waktu buka langsung niat tak masalah, boleh juga. Nah alat gunanya tak puasa boleh, itu sudah masuk ke dalam niat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi al-fakir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لا نضاع أسرفنا فتب علينا التوبة أغفر لكل حوبة واستر لنا وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه عدد التصويب والحمد لله في الفتح والتناهي والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.